Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Febriani dari jurusan Manajemen Universitas Andalas dalam program KKN Kelurahan Parahgaran Timur Universitas Andalas. Berdasarkan hasil survei UMKM di Kelurahan Parahgaran Timur yang dilakukan oleh tim KKN Kelurahan Parahgaran Timur, ditemukan bahwa sebagian besar UMKM yang ada tidak melakukan pencatatan pembukuan dan juga tidak memiliki laporan keuangan. Hal ini dikarenakan pencatatan pembukuan dan laporan keuangan dianggap tidak terlalu diperlukan karena tidak berpengaruh atau berdampak pada UMKM. Selain itu, para pelaku UMKM kurang memahami cara pencatatan pembukuan dan laporan keuangan, serta tidak memiliki tenaga kerja handal yang dapat membantu pencatatan. Oleh karena itu, dalam video ini saya mencoba menjelaskan apa itu pencatatan pembukuan dan laporan keuangan, kenapa UMKM harus memiliki laporan keuangan, serta jenis-jenis laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan merupakan catatan informasi suatu perusahaan pada periode akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Kenapa UMKM perlu melakukan pembuatan laporan keuangan? Yang pertama, karena laporan keuangan memberikan informasi mengenai kondisi finansial UMKM. Yang kedua, dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Dan yang ketiga, menentukan kelayakan usaha. Catatan pembukuan sederhana. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pembukuan sederhana adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Pembukuan sederhana terbagi atas 3. Yang pertama, buku kas utama. Merupakan pencatatan gabungan atas buku kas pengeluaran dan pemasukan. Dengan mencatat buku kas ini, UMKM bisa mengetahui keuntungan dan kerugian yang dialami perusahaan. Yang kedua, buku stok barang. Merupakan pencatatan barang masuk dan keluar berupa bahan baku. Pencatatan buku ini mempermudah UMKM mengawasi jumlah persediaan barang yang ada. Yang ketiga, buku inventaris. Merupakan pencatatan aset yang dimiliki UMKM dengan tujuan mengetahui jumlah aset yang dimiliki saat ini dan untuk perencanaan penggantian aset tersebut. Di sini saya akan mencoba memberikan contoh cara pencatatan pembukuan tersebut. Yang pertama yaitu pencatatan buku kas utama. Buku kas utama ini dicatat setiap hari dalam periode 1 bulan, sehingga kita bisa mengetahui jumlah uang masuk dan keluar dalam setiap bulannya. Pencatatan yang pertama itu dilakukan di awal bulan, itu pada tanggal 1 Juli 2021, dicatatkan saldo awal. Saldo awal ini merupakan sisa saldo terakhir yang dimiliki oleh perusahaan di bulan sebelumnya. Di sini dicontohkan saldo awal yang dimiliki oleh UMKM Pargatif Fried Chicken adalah Rp100.000, sehingga jumlah total saldo adalah Rp100.000. Di hari yang sama, Pargatif Fried Chicken melakukan penjualan sehingga mendapatkan pendapatan atau pemasukan sebesar Rp300.000, sehingga saldo bertambah menjadi Rp400.000. Dan di hari selanjutnya, Pargatif Fried Chicken melakukan pembelian bahan baku, sehingga didapatkan uang keluar sebanyak Rp180.000. Dan saldo berkurang menjadi Rp220.000. Di hari yang sama, Pargatif juga melakukan penjualan sehingga mendapatkan pendapatan sebesar Rp280.000, sehingga saldo bertambah menjadi Rp500.000. Dan untuk tanggal selanjutnya, yaitu tanggal 3 Juli 2021, Pargatif Fried Chicken melakukan pembelian bahan baku, sehingga uang keluar sebanyak Rp180.000 dan saldo berkurang menjadi Rp320.000. Di hari yang sama, Pargatif Fried Chicken juga melakukan pembayaran listrik sebesar Rp120.000, sehingga saldo juga ikut berkurang menjadi Rp200.000. Begitu untuk pencatatan selanjutnya hingga tanggal 31 Juli 2021, sehingga nanti dia akan dapatkan hasil akhir berupa total uang pemasukan yang dimiliki oleh Pargatif Fried Chicken. Misalkan di sini jumlah uang masuknya yaitu Rp2.100.000 dan total uang keluar selama 1 bulan ini yaitu Rp1.750.000, dan didapatkan saldo akhir yang dimiliki oleh UMKM Pargatif Fried Chicken saat ini adalah Rp350.000. Contoh selanjutnya yaitu pembukuan stok barang. Pembukuan stok barang terbagi atas 2 metode, yaitu FIFO dan LIFO. Metode FIFO, first in first out, yaitu metode di mana persediaan barang yang pertama kali masuk
menjadi persediaan yang nanti akan dikeluarkan atau digunakan untuk pertama kali juga. Sedangkan metode LIFO, List In First Out, yaitu metode di mana persediaan yang terakhir kali masuk menjadi persediaan yang nanti akan dikeluarkan atau digunakan untuk pertama kali. Karena contoh yang saya berikan ini merupakan UMKM penyedia makanan yang mana persediaan stok barangnya secara umum menggunakan metode FIFO. Maka di sini saya akan mencontohkan perhitungan stok barang dengan metode FIFO. Di sini pembukaan stok barang memiliki 3 kolom utama, yaitu kolom pembelian, penjualan, dan kolom balance. Kolom balance merupakan kolom total keseluruhan jumlah barang yang kita miliki. Di sini saya contohkan stok barang yang dicatatkan adalah ayam dengan kode barang 001. Di bulan sebelumnya kita memiliki sisa stok barang 2 ekor ayam dengan harga 45.000. Ini dicatatkan pada tanggal 1 Juli sebagai stok awal. Kemudian di hari yang sama dilakukan pembelian 5 ekor ayam dengan harga 48.000. Karena harga barang pembelian hari ini berbeda dengan sebelumnya, maka pada kolom balance dicatatkan 2 pencatatan, yaitu yang pertama, sisa stok awal kemarin dengan harga 45.000, ditambahkan dengan pembelian di tanggal yang sama dengan harga 48.000. Di hari selanjutnya, pada tanggal 2 Juli, kita juga melakukan penjualan sebanyak 3 ekor ayam dengan menggunakan metode FIFO. Stok barang yang dipakai dan dihabiskan pertama kali yaitu stok awal ayam dengan harga 45.000. Diambil sebanyak 2 ekor ayam dengan total penjualan Rp90.000 dan tambahan 1 ekor ayam lagi diambil dari stok selanjutnya dengan harga Rp48.000. Sehingga pada kolom balance tercatat sisa stok yang ada yaitu 4 ekor ayam dengan harga Rp48.000 dengan total jumlah Rp192.000. Begitu juga seterusnya untuk pencatatan selanjutnya. Selanjutnya adalah pembukaan inventaris. Dalam pembukaan inventaris ini dicatatkan barang-barang apa saja yang dimiliki oleh UMKM Spaghetti Fried Chicken. Di sini dicontohkan Spaghetti Fried Chicken memiliki dua barang yaitu yang pertama booth semi container dengan kode barang B001 dengan jumlah kuantitas 1 unit, tahun pembelian 2020, asal barang pembelian. Asal barang ini terbagi atas pembelian dan juga hibah. Keadaan barang selanjutnya yaitu baik dengan harga Rp2.500.000. Barang selanjutnya yaitu kompor gas dengan kode barang K002 dengan keterangan merek barang yaitu Rinnai kompor turbo 1 tungku dengan jumlah kuantitas barang 1 unit, tahun pembelian 2020, asal barang pembelian, keadaan barang baik dengan harga Rp480.000. Begitu juga untuk pencatatan selanjutnya dan untuk tambahan barang yang dimiliki oleh UMKM. Selanjutnya itu apa saja jenis laporan keuangan yang harus dimiliki UMKM? Menurut IAI, Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK EMKM 2016, laporan keuangan entitas terbagi atas yang pertama, laporan posisi keuangan pada akhir periode, yang kedua, laporan laba rugi selama periode, dan yang ketiga, catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan. Sebelumnya, SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah yang diperuntukkan bagi para pelaku UMKM. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan menurut Brigham and Houston tahun 2013, neraca atau laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menunjukkan aset apa yang dimiliki perusahaan dan siapa yang memiliki klaim atas aset tersebut pada tanggal tertentu. Laporan posisi keuangan ini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu aset. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh UMKM sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Yang kedua, liabilitas merupakan kewajiban kini UMKM yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya UMKM yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga, ekuitas merupakan jumlah hak yang dimiliki investor atas aset UMKM yang setelah semua kewajiban yang terutang kepada kreditur dipenuhi. Ini adalah satu contoh laporan posisi keuangan dari Spaghetti Fried Chicken.
Akun-akun yang terdapat di sini yaitu contohnya pada bagian aset terbagi atas kas, piutang usaha, persediaan, perlengkapan, aset tetap, akumulasi penyusutan aset tetap. Dan untuk liabilitas terbagi atas utang usaha, dan ekuitas terbagi atas modal pemilik. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi menurut Briley Marcus tahun 2008, laba rugi adalah laporan keuangan yang memperlihatkan pendapatan, beban, dan laba bersih perusahaan sepanjang suatu periode waktu. Laporan laba rugi terbagi atas yang pertama, pendapatan, yang kedua, beban keuangan, dan yang ketiga, beban pajak. Ini adalah salah satu contoh laporan laba rugi dari Progressive Fried Chicken. Yaitu terdiri dari akun-akun seperti penjualan, harga pokok penjualan, lalu laba kotor, yang mana laba kotor ini merupakan pengurangan dari penjualan dengan harga pokok penjualan. Lalu ada beban operasional, terbagi atas beban gaji, beban listrik dan air, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, dan beban sewa. Lalu didapatkan nanti hasil akhir berupa laba bersih sebelum pajak, yang mana merupakan hasil pengurangan dari laba kotor dengan total beban operasional. Selanjutnya yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan. Menurut SEC EMKM tahun 2016, catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis di mana setiap akun dalam laporan keuangan menunjukkan informasi terkait dalam catatan laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini terbagi atas 3. Yang pertama, suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SEC EMKM. Yang kedua, ikhtisar kebijakan akuntansi. Yang ketiga, informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting. Untuk rincian cara menghitung laporan laba rugi dan neraca dapat ditonton pada video sebelumnya yang ada pada link di description box. Baiklah, sekian video penjelasan mengenai pencatatan pembukuan dan laporan keuangan dari saya. Semoga bermanfaat and thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.